Baik pemirsa, sebelum nanti kita dengarkan tanggapan ataupun pendapat dari Mas Kurnia dan juga tanggapan dari Pak Yasin, kita akan terlebih dahulu menyapa Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gufron. Waalaikumsalam, selamat malam kepada semuanya. Mohon maaf saya terlambat karena memang saya di perjalanan. Baik, Tidak. Ya, baik. Pak Gufron, mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua yang ingin sekali mengetahui apa dasar pertimbangan sebenarnya KPK ini mengubah struktur sehingga ditambahkan 19 posisi jabatan baru. Sebenarnya apa strategi dari KPK untuk bisa menuntaskan korupsi tanah air sehingga harus ditambahkan jabatan-jabatan ataupun posisi-posisi tersebut, Pak Gufron? Oke, terima kasih. Jadi KPK memang... Halo? Ya, silakan Pak. Oke, jadi KPK memang berdasarkan Perkom 7 2020 itu merubah struktur ya. Apa saja yang dirubah sebenarnya tidak banyak berubah, hanya menambah 2 deputi. Maksudnya? Struktur organisasi itu mengabdi kepada strategi. Strategi KPK saat ini setelah mencermati dan membaca kasus-kasus, apa yang dibaca oleh fenomena kasus-kasus tidak pidana korupsi selama penanganan KPK selama ini dari 2004 sampai 2020, itu pertama yang kami baca begini, bahwa modusnya dari barat sampai ke timur hampir sama. 66% itu ada pada suap dan 22% itu pada pengadaan barang dan jasa. Itu kemudian pelakunya rata-rata hampir sama dari saya tidak mau nyebut provinsinya, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, kisarannya itu. Artinya apa? Artinya sesungguhnya ini menunjukkan korupsi ini hanya sebuah residu dari proses politik yang mimpinya melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro rakyat, tapi kemudian proses politik yang tidak mencapai hasilnya itu, entah proses politiknya rusak ataupun gagal, itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang ketika duduk, itu kemudian memikirkan bagaimana mengembalikan modal. Karena untuk duduk itu butuh modal. Oleh karena itu KPK merasa perlu, tidak bisa ini didekati dengan pendekatan personal, kasuistis. Harus kemudian didekati secara komprehensif dan sistemik. Oleh karena itu KPK memandang perlu strategi. Mulai pertama, kami sepakat sebagaimana strategi yang di awal-awal penindakan. Harapannya apa? Pelakunya jerah. Orang lain takut. Kemudian kerugian negara bisa terkembalikan. Itu harapannya, mau jerah. Tapi ternyata apakah benar jerah, apakah kemudian benar orang lain takut? Ternyata tidak juga begitu. Artinya banyak daerah yang hat-trick 3 kali gitu. Gubernurnya 3 kali, kepala daerahnya 3 kali. Itu menunjukkan harapan dengan penindakan supaya orang takut, ternyata tidak, hanya menimbulkan apa? Inovasi-inovasi baru agar bisa tetap korup tapi tidak terendus oleh KPK. Baik. Itu penindakan. Baru kemudian kami merasa penindakan tidak cukup efektif. Baru kemudian pendekatan kedua, cegah. Cegah itu apa? Agar sistemnya membuat orang yang mengelola keuangan ataupun memiliki wewenang untuk melayani publik itu tidak mampu, tidak bisa untuk korup. Itu cegah. Tapi juga cegah, penindakan dan pencegahan itu sudah sekitar 16 tahun ini sudah dilaksanakan, tapi juga tidak sepenuhnya sukses. Baik. Oleh karena itu, itu kami berpandangan butuh strategi ketiga, yaitu pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat itu sadar bahwa penyelenggara negara mengabdi kepada rakyat bukan untuk mencari harta. Baik, dan agar maksimal fungsi pencegahan ini kemudian harus sampai ditambahkan 19 jabatan baru, begitu Pak? Ya konsekuensinya kan. Jadi sebenarnya yang butuh strategi baru adalah pendidikan dan sosialisasi kampanye kepada masyarakat. Tujuannya untuk sadar. Di dalamnya memang ada pendidikan bagi jejaring pendidikan, lantas sosialisasi kampanye, dan juga kepada inisiasi peran serta masyarakat kami tingkatkan. Baik, Mas Kurnia mungkin bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Gufron tadi. Iya, sebenarnya Perkom 7 tahun 2020 ini ICW berpandangan telah melanggar ketentuan Undang-Undang KPK. Maka dari itu seharusnya ketika Perkom itu dikeluarkan,
maka pihak yang harusnya mengeluarkan protes pertama adalah anggota DPR dan juga Presiden. Karena selaku pembentuk undang-undang. Dari mana kita katakan ini melanggar ketentuan undang-undang? Pasal 26 Undang-Undang 30 tahun 2002 sama sekali tidak dirubah ke dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, yaitu Undang-Undang KPK baru. Isi pasal 26 Undang-Undang KPK itu memperjelas bidang kerja KPK, yaitu kedeputian yang sebelumnya dirubah menjadi Perkom 7 tahun 2020 ini, yang mana kedeputian pendidikan itu tidak ada, kedeputian koordinasi supervisi tidak ada. Tentu Perkom ini harus bisa dijelaskan oleh KPK, ataupun mungkin Pak Trimedia tadi menjelaskan cantolannya ada di Undang-Undang KPK baru. Di pasal berapa cantolannya? Kita sudah berulang kali membaca regulasi tersebut, kita tidak menemukan. Selain dari itu juga ada penggemukan birokrasi. Di tengah saat ini pemerintah sedang menggembar-gemborkan reformasi birokrasi, memperamping struktur lembaga negara, KPK justru memperbesar. Selain dari itu juga ada beberapa jabatan yang kita rasa tidak diperlukan, seperti staf khusus misalnya. Jadi ke depan Pak Gufron dan pimpinan KPK lain mempunyai 5 orang staf khusus. Kalau kita baca secara detail, pasal yang tertera dalam Perkom 7 tahun 2020 itu, sebenarnya pegawai KPK mempunyai klasifikasi itu tanpa harus membentuk staf khusus. Kalau saya tadi baca, pointers dari konferensi pers KPK menyebutkan pembentukan staf khusus ini untuk menggantikan penasihat KPK. Loh, penasihat KPK-nya sudah dibubarkan dengan adanya undang-undang KPK baru. Kenapa tiba-tiba lagi muncul seperti ini? Lain hal dari itu juga ketika KPK membentuk inspektorat, yang mana ada beberapa hal yang itu memiliki irisan kerja dengan Dewan Pengawas yang juga bertugas mengevaluasi KPK. Ada juga dalam inspektorat tersebut tugasnya menegakkan aturan disiplin bagi pegawai KPK. Loh, kan ada Dewan Pengawas. Jadi itu ada potensi tumpang tindih. Selain dari itu juga pasti pembengkakan biaya. Kalau kita berbicara pembengkakan biaya, tentu harus kita kaitkan, harus kita relevansikan dengan kinerja. Saya berbicara data saja di sini, sepanjang tahun 2020 sudah ada 4 lembaga survei yang mengatakan publik tidak lagi menaruh percaya kepada KPK. Kenapa itu bisa terjadi? Ada 2 faktor kalau yang ICW lihat. Yang pertama dari regulasinya yang baru, yang kedua memang kebijakan pimpinannya yang kami lihat lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversi daripada menunjukkan prestasi kepada publik. Tadi Pak Gufron berbicara soal penindakan, data yang ICW kumpulkan penindakan KPK ini penindakan yang paling minim pada semester pertama dibandingkan KPK sejak Pak Yasin menjadi komisioner sampai Pak Firly Bahuri menjadi komisioner. Juga tadi Pak Trimet mengatakan pimpinan KPK ideal, saya justru mempertanyakan ketua KPK-nya baru kena pelanggaran kode etik, bagaimana mungkin dibilang ideal? Penindakannya rendah. Itu atas dasar itu kita seringkali mengatakan, sudahlah hentikan mengeluarkan kebijakan yang kontroversi, fokus pada tugas utama KPK. Kalau memang tidak mengatakan penindakan ke depan, ada beberapa fungsi KPK. Penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, monitoring penyelenggara negara. Dalam konteks koordinasi supervisi pun masih menjadi persoalan. Ketika kasus, saya agak berpindah sedikit, kasus Joko Chandra sampai saat ini, saya tidak menemukan tindakan yang konkret dari KPK. Yang disibukkan justru pegawai KPK silih berganti menyatakan keluar dari lembaga anti rasio tersebut, ya wajar mereka keluar kalau iklim pemberantasan korupsi di KPK terus-menerus seperti ini. Mas Kurnia, tahan di situ, nanti kita akan lanjutkan. Kita nanti akan minta Pak Gufron untuk bisa berikan tanggapan terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Mas Kurnia, termasuk salah satunya adalah penggemukan birokrasi yang tadi juga sempat disinggung Pak sebenarnya oleh Pak Yasin, yang berkata bahwa kalau gemuk seperti ini malah bertentangan dengan prinsip awal pendirian KPK, dan juga bagaimana dengan peranan staf khusus. Sesaat lagi Pak, kami segera kembali.